setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap CPO senilai 60 miliar. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Banyak netizen yang penasaran dengan rekam jejak dan bagaimana latar belakang dan total aset dan kekayaan dari Muhammad Arif Nuryanta. Mari kita bahas dan ulas sampai tuntas. Muhammad Arif Nuryanta bukanlah sosok baru di dunia pengadilan Indonesia. Dia dikenal sebagai salah satu hakim senior yang pernah menangani berbagai kasus penting. Lahir pada tahun 1976 di Jawa Timur, Arif memulai karir hukumnya sejak tahun 1990-an. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, karirnya sebagai hakim menanjak pelan tapi pasti. Ia pernah bertugas di berbagai pengadilan negeri di daerah, mulai dari PN Jember, PN Surabaya, hingga akhirnya menempati posisi strategis di Jakarta. Ketekunannya membuat dia dipercaya sebagai wakil ketua dan akhirnya diangkat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel pada tahun 2022. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri dikenal sebagai pengadilan yang menangani banyak perkara besar dan mencipta perhatian publik. Dari kasus tindak beda dan korupsi, perkara internasional, hingga gugatan selebritas. Nama Arif sempat diperbincangkan karena dianggap sebagai figur yang tenang, namun tegang, yang menangani beberapa kasus besar seperti sengketa korporasi dan perkara besar dengan terdakwa public figure. Namun, reputasi ini mulai tercoreng saat publik mulai mencium dugaan gaya hidup mewah dan harta kekayaan yang tak wajar dibandingkan gaji resminya sebagai pejabat negara. Bahkan sebelum kasus ini mencuat, Arif sempat masuk dalam radar internal watchdog karena adanya laporan masyarakat yang menyebut dugaan lobi perkara dan pertemuan dengan pengacara-pengacara tersatu di luar jam kerja. Kasus suap yang menimpa Muhammad Arif Nuryanta terbongkar setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal April 2025. Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai senilai lebih dari 12 miliar rupiah, serta dokumen dan catatan keuangan yang mengarah pada total aliran dana mencapai 60 miliar rupiah. Uang tersebut diduga berasal dari pihak-pihak yang ingin memenangkan perkara tertentu di PN Jaksel. Lantas, kira-kira kasus apa itu? Diduga Arif menjadi bagian dari sindikat mafia peradilan yang menjual putusan hukum kepada pihak yang bersedia membayar. KPK menyebutkan bahwa uang itu tidak saja diterima Arif secara langsung, tetapi juga melalui pihak ketiga, termasuk melalui pengacara, staf pengadilan, hingga oknum panitra. Menurut penyelidikan awal, modus operandi suap ini tergolong klasik, namun terorganisir. Berikut skema yang diduga digunakan oleh Arif dan jaringannya. 1. Lobi awal dilakukan oleh pengacara kepada perantara, biasanya staf atau panitera. 2. Setelah deal tercapai, sejumlah uang disetor untuk tahap. 3. Uang tersebut dikemas dalam bentuk tunai, valuta asing, bahkan melalui aset digital seperti kripto. 4. Putusan akhirnya cenderung menguntungkan pihak yang menyuap, baik dengan mengurangi vonis, membatalkan dakwaan, atau memenangkan gugatan. Salah satu kasus yang sedang didalami KPK adalah perkara korporasi antara dua perusahaan properti besar yang ditengarai menjadi pintu masuk dan disuap mencapai puluhan miliar rupiah. Salah satu aspek yang paling menyita perhatian publik dari kasus Muhammad Arif Nuryanta adalah soal harta kekayaan yang mencurigakan. Sebagai pejabat negara di bawah Mahkamah Agung, penghasilan resmi seorang ketua pengadilan negeri, termasuk tunjangan, honorarium, dan fasilitas negara, diperkirakan berada di kisaran 40 juta hingga 60 juta rupiah per bulan. Namun, saat publik mengakses laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Arif yang terakhir dilaporkan pada tahun 2023,
banyak mata terbelalak. Di dalam laporan itu tertarik jumlah kekayaan sebesar lebih dari 30 miliar rupiah yang terdiri dari berbagai bentuk aset. Muhammad Arif tercatat memiliki sejumlah properti bernilai tinggi. Rumah mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan dengan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi diperkirakan senilai 12 miliar rupiah. Bangunan ini memiliki arsitektur modern dan tropis, dilengkapi kolam renang, ruang gym pribadi, dan ruang bawah tanah. Villa di Batu, Malang, Jawa Timur dikenal sebagai kawasan elit. Dengan udara sejuk, villa ini sering diikonkan tempat rekreasi keluarga dengan nilai pasar mencapai 3 miliar rupiah. Sebidang tanah dan rumah kos 2 lantai di Surabaya Timur. Menurut laporan, bangunan ini disewakan kepada mahasiswa dan menghasilkan pendapatan pasif sekitar 20 juta rupiah per bulan. Namun yang membuat tim penyidik terkejut adalah penemuan satu unit apartemen di Singapura yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Apartemen tersebut berada di kawasan Orchard, diduga dibeli melalui nama istri dan dibayar lunas menggunakan rekening luar negeri. Meski pejabat dilarang bergaya hidup mewah yang tidak sejalan dengan penghasilan resminya, Arif justru tampil mencolok dalam hal kendaraan. Kendaraan yang tercatat di LHKPN, satu unit Mercedes-Benz S450 tahun 2022, senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Satu unit Toyota Alphard tipe tertinggi diperkenalkan senilai 1,2 miliar rupiah. Satu unit Harley Davidson Softail motor gede atau moge yang biasa digunakan saat touring bersama komunitas motor eksklusif. Selain itu, beberapa kendaraan mewah ditemukan di garasi rumahnya, tetapi tidak terdaftar atas nama pribadi. Salah satunya adalah Lexus RX 500h Export yang diduga atas nama adik iparnya. Dalam laporan keuangan, Arif juga menyebut karena memiliki deposito di 3 bank berbeda dengan total nilai 4,5 miliar rupiah. Saham pada 5 perusahaan, salah satunya bergerak di sektor properti dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nilai investasi sekitar 1,8 miliar rupiah. Emas batangan dan perhiasan senilai lebih dari 700 juta disimpan di berangkas rumah dan bank swasta. Itulah rekam jejak dan rincian aset dari Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen.